istilahnya keep, simpan, jangan di tempat lembab. Ya, itu ada tulisan nanti, walaupun berbahasa Inggrisnya. Oke, next di kelas 5 ini juga unik juga, dan ini sering saya juga waktu belum belajar. Ini adalah di sekitar kita, tapi berbahaya nih. Yang disebut adalah oxidizer dan peroksid. Jadi 5 divisi 1 dan 5 divisi 2. Di mana zat ini ya adalah ketika dia terkontaminasi dengan oksigen, terstimulasi, ini bisa kebakar nih. Contohnya amonium nitrat. Nah, sebetulnya di lingkungan kita sering lihat loh. Apa itu? Pupuk. Apalagi bleach. Ya maaf nih lagi, apa? Deterjen. Coba kita pegang tuh. Panas kan? Nah, tapi diolah, karena diolah. Nah, kalau mau ngetes, coba kita taruh di kaleng ya. Di kaleng kita tutup. Nah, terus kita kasih panas. Nah, ini bisa meledak, bisa terbakar nih ya. Divisi 51 nih oxidizer. Nah, bleach, kita bayangkan kalau kita juga nggak tahan nih, kulit kita bisa terkupas. Sama juga tadi pupuk ya. Oke, ini yang 51. Nah, yang 52 selain tadi bisa menimbulkan panas, terbakar, juga meledak. Ya, ini pengalaman saya adalah 52 ini sangat rahasia. Tertil butil hidroperoksid, bahasanya juga unik juga ya. Nah, inilah yang salah satu yang ya ini rahasianya adalah dipakai oleh yang ahli-ahli kimia fisika yang tadi saya bilang bisa meledakkan sesuatu dengan zat ini hanya dengan cairan. Itulah yang dikhawatirkan oleh penerbangan. Nah, penerbangan udah pasti belajar kan 51, 52 ini. Dan jarang disebutkan. Nah, kalau kita datang ke toko kimia pasti dia minta surat resmi. Nah, karena waktu itu saya pernah untuk praktek lab kita atau untuk display kita, akhirnya saya menyatakan saya dari institusi perguruan tinggi untuk hanya dipakai di internal, baru dikasih beli itu ada bahannya ya, yaitu dari amonium nitrat, tertil butil hidroperoksid ya. Nah, inilah yang dipakai bahan-bahan. Salah satu contoh deh, kita taunya yang buat pembersih lubang saluran ya, apakah di pembuangan kloset atau di mana, yang ketika kita taruh itu langsung gitu kan ya, bahasa gaulnya lupa saya. Nah, kalau itu ya ditaruh, ditutup ya, selain dia keluar gas bisa pop meledak, kalau kita percikan api terbakar ya. Itu 51 dan 52. Next 61, 62. Jadi kelas 6 ini ada 2. Kalaupun disambung, kalau di internasional bilangnya toxic substance and infectious substance. Wah, bahasanya gitu ya. Toxic sama berarti ya racun ya. Tapi kalau di buku mereka ada yang disebut poison ya, racun. Ya, ini bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair. Beda tadi dengan divisi 2 dan 3, itu gas beracun. Jadi gasnya yang beracun. Kalau ini adalah bendanya, artikelnya yang beracun. Jadi bisa cair, ya, liquid or solid. Ya, dimana bahayanya apa? Terhirup. Apalagi kena kulit. Dan apalagi terakhir kena mulut. Ya, nanti di sini lebih kepada oral toxic, ya, lalu dermal toxic sama inhalation toxic ya. Jadi di 3 ini ya, di IATA ada tabelnya ya, di mana tadi sama dengan yang cair tadi terbakar, high danger, medium danger, dan low.
Jadi ada zat yang langsung ya kalau cerita apa? Arsenik, ya, sianida. Wah, serem ya kalau dengar itu. Artinya jangankan dituang di kopi, dijilat mungkin kita udah, kalau nggak tahan kekuatan kita ya game ya. Nah, tapi ini juga dipakai. Nah, inilah yang di masa sekarang ini dipakai buat apa? Pestisida. Buat apa? Ya buat pembasmi hama. Racun itu. Ya kan? Bisa juga apa? Dulu, sekarang sih udah kecil sekali. Buat nyemprot pengusir nyamuk. Dapat juga kan di situ. Nah, ini yang racun dipakai dan sudah diolah nih, sudah diolah. Jadi ada yang high danger, ada medium dan low. Low ini dipakai di mana? Tadi kan pestisida dipakai lagi untuk serangga, di rumah sampai rumah tangga, sampai ke farmasi. Nah, ini saya udah coba dialog dengan dokter, tapi rahasia ya. Jadi ada zat-zat yang tadi toksik tadi dipakai untuk apa? Painkiller, untuk ya menetralkan ketika ada saraf yang perlu diteteskan racun tadi. Nah, tapi dengan catatan kita tinggal cek nanti kalau ada produksi ya, dia tulis di situ namanya oralnya sekian. Nanti kita lihat aja tabelnya. Dermalnya sekian kena kulit atau inhalation. Nah, terus di bawah lagi oralnya kecil sekali, semua kecil mendekati istilahnya aman. Nah, itu apa? Ya obat nyamuk sekarang. Bukan obat nyamuk ya, semprotan nyamuk lah. Termasuk yang melingkar itu. Ya udah nggak bahaya kan? Tapi bahayanya buat nyamuk aja. Atau racun tikus, racumin. Nah, itu juga selama tersentuh tangan, bukan artinya selama kita tahu ya tersentuh tangan, kita tinggal cuci saja, selesai. Nah, tapi tikus mungkin udah kena tangan, jadi nggak makan. Nah, sama juga apa? Yang sekarang lagi rame. Kita bicara apa? COVID-19, virus katanya. Nah, itu kan nanti toxic substance atau infectious substance. Jadi nanti beda tipis antara racunnya sendiri dengan infectious substance. 61 dan 62. Ya, orang taunya racun. Nah, gambarnya nanti labelnya tengkorak. Tadi juga yang 23 gambarnya tengkorak. Oke, ini yang racun ya. Lalu yang infectious substance. Inilah yang sekarang kita menjadi dapat pengetahuan utuh. Jadi ternyata infectious substance ini adalah yang kontennya berdasarkan patogen, berdasarkan selain virus itu adalah bakteri. Nah, kalau tadi racun langsung ya, ini bakteri. Jadi bisa jadi hasil diagnosta ya, sampel darah ya, terus masker dibuangnya juga jangan sembarangan. Ini udah infectious substance. Lalu apalagi tisu di mulut segala macam pampers. Nah, apalagi yang hasil suntikan pakai kapas. Nah, kapasnya ini udah infectious substance. Jadi apa? Semua pembuangan yang medical, klinik itu infectious substance. Makanya kalau diperhatikan, kalau kita ke dokter atau ke rumah sakit, dia minimal 2 tempat sampah. 1 sampah medical, 1 sampah yang non medical. Ya, saya ada juga sempat ke RSCM, non medis sama medis. Nah, yang medis ya tadi, mau dari yang paling ringan itu adalah tisu. Pak, tisu kan bekas tangan, ya udah, ini udah infectious substance. Tisu buangnya di sini. Apalagi kapas tadi buat suntik, apalagi. Nah, sekarang masker, maskernya udah sehari penuh nih, udah buang. Kalau bisa dirobek, ditutup ya, masukin. Apalagi, ya maaf, kalau anak kecil pampers, masukin juga semuanya. Nah, kalau yang di sini
adalah ya non medis, ya bekas botol aqua nggak masalah. Jadi hasil dari yang ahlinya bahwa ketika benda benda mati itu bakterinya kecil. Kalau tadi bendanya semi atau pernah dipakai orang hidup, itu ada bakteri. Itu aja katanya. Nah, virusnya banyak lah ya. Sekarang ini bakteri, virus segala macam ya. Sekarang lagi ngetrennya COVID-19 ya. Dan COVID-19 sekarang sudah variannya banyak. Malah ada yang bilang tifus pun juga ada di situ. Oke ya. Saya nggak sampai detail itu. Tapi yang penting gini, di dalam infectious substance ternyata sebelum COVID pun ternyata kerangka, nah baik kerangka manusia maupun kerangka hewan tuh sudah masuk infectious substance. Lalu DDG nih Pak, ya enggak lah, menghandle-nya adalah sesuai aturan di sini. Gitu loh ya. Ini bisa masuk hidden aja, tapi dia masuk kategori adalah human specimen yang 62, infectious substance. Next, radioaktif. Nah ini menarik. Tadi kan saya sampaikan dari awal bahwa yang hidden banyak sekali, salah satunya adalah radioaktif. Kenapa? Radioaktif ini diciptakan. Sebetulnya di alam sudah ada. Di alam semesta ini sudah ada. Ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa sudah menciptakan alam semesta ini. Dari apa? Ya, sinar mataharinya, bintang, ya, angin, air, semuanya, tanah. Nah, itu adalah ciptaan beliau yang sudah mineral dan sudah, nah ini yang saya bicara dengar dari ahli kimia, ya sudah ada radionuklidnya, sudah ada radiasinya. Ya kan? Nah, hanya yang ahli-ahli tadi ketika dia teliti, oh ini cocok buat ini cocok buat ini cocok terakhir buat apa? Tenaga nuklir. Wah, dahsyat ini kan? Nah, tetapi setiap hari sebetulnya udah dapat kita. Ya, istilah yang sekarang jam 8 pagi matahari ya, udah dapat tuh udah radioaktifnya. Katanya ada lagi yang bagus bukan jam 8 loh. Yang bagus buat kulit untuk kesehatan tuh jam 11 siang, jam 12. Oh panas Pak, ya jangan lama-lama. Itu yang vitamin D-nya tinggi katanya, itu katanya. Oke ya. Oke, saya nggak detail masalah kimianya, tapi radioaktif ini adalah sekarang dipakai buat apa? Alat-alat elektronik yang kita bilang canggih. Kenapa? Touchscreen, ya kan? CCTV, gitu ya. Terus ini video, kamera, semuanya. Scanner, semuanya. Kenapa? Dipakailah itu. Ya. Oke, ini radioaktif. Nah, itu dibagi 3 kategori. Kembali lagi, tadi kan cairan, tadi gas, apalagi kelas 6 tadi. Ya. Nah, dia dibagi 3 ini bukan divisi, tapi adalah kategori. Jadi ada kategori radioaktif yang low. Ya ini, contohnya handphone, laptop, yang langsung screen, ya, TV LED, itu yang low. Jadi hanya berbahayanya adalah 30 cm. Jadi kalau dekat lagi sangat bahaya ya. Jadi kita lebih dari 30 cm aman. Makanya saya juga hati-hati juga buat diri ya kalau banyak nelpon pakai ini. Lebih baik kita WhatsApp atau video call aja ya. Jadi 30 cm ini aman. Terus laptop juga kan. Artinya nggak sampai seperti ini ya. Segini udah lebih nih. 30 cm. Lalu apalagi mesin fotokopi, scanner, kamera, semuanya itu radioaktif tuh. CCTV makanya taruhnya di atas ya. Nggak mungkin dekat. Nah, ini radioaktif material ya yang sekarang ini dipakai banyak sekali. Umumnya kita tahu apa? Smoke detector. Semua hotel pakai smoke detector. Ketika dia tingkat panasnya berapa, bunyi semuanya. Atau smoke detector untuk apa? Parkir di mall. Ketika ada kebakaran langsung
jos kesiram. Itu detektornya tadi ya. Dan sekarang yang canggih-canggih apa? Nah, yang saya dengar dari rekan adalah sekarang ini kamera tadi masuk di parkiran, dia bisa mendetek ukuran mobilnya, jumlah orang di dalam, bisa. Nah, sekarang dipakai untuk apa? Untuk logistik. Jadi truk masuk, sudah tahu sekian barangnya, ya, beratnya sekian. Sampai ke situ canggihnya ya. Oke, itu radioaktif. Nah, selanjutnya kelas 8. Ya, tinggal 2 lagi nih. Kelas 8, ini adalah bahan yang bisa merontok dan merusak, baik cairan maupun padat. Jadi, kalau bahasa Indonesia korosif ya. Korosif itu kita pahamnya berkarat. Itu kalau bicara tembaga, besi, seng. Tapi di buku ini menyatakan bahwa bahan yang membuat damage atau rusak kontak ketika dia bereaksi itu menjadi luluh lantakan ya. Jadi bisa destroy tadi, damage, lalu living tissue ya, kayak kertas tisu aja kena air kan cerot rontok gitu. Nah, ini bahayanya adalah memang selain kena kulit kita rontok ya, besi aja rontok apalagi kulit ya. Nah, ini contohnya baterai acid. Nah, baterai acid itu adalah kalau kita bicara baterai yang ada isinya, cairannya itu kan di mobil atau motor. Bukan akinya ya, tapi cairannya. Karena sudah asam ya. Jadi kalau baterai yang kita isi dengan cairan tadi dan sudah kita pakai, kita tuang keluar terus kasih kain, ini kan rontok ya. Tapi selama dia tertutup, nah itu hidden lagi. Lalu apa lagi? Potasium hidroksida. Nah, yang paling keras adalah merkuri, air raksa. Air raksa ya. Nah, ini yang dipakai. Ya maaf kalau kejahatan itu kan kalau sampai kena kulit kita disiram rontok gitu. Ya. Jadi merkuri itu. Tetapi kembali lagi, ahli kimia tadi dia pakai sedikit sekian gram untuk apa? Nah, ini hati-hati nih buat para bukan hanya wanita ya, para pria yang ingin kinclong kulitnya. Itu ada merkurinya. Wah, bersih lu, gue pakai ini cairannya lu. Dia bisa merontokkan ini nih, ya. Flek-flek. Itu merkuri. Ya, syukur-syukur tahan ya. Ya kalau nggak tahan jadi merah loh. Hati-hati, merkuri. Oke. Next terakhir adalah kelas 9. Nah, jadi tadi sebentar sebelum ke 9. Agak lupa dikit. Di korosif tadi ada 3 level juga. Jadi tadi yang ada levelnya adalah kelas 1 ada level, kelas 3 ada levelnya high, medium, low. Kelas 61 tadi racun ada high, medium, low. Nah, di kelas 8 juga ada high, medium, low. Jadi jangan sampai kita berdebat masalah air laut. Air laut, air garam, air cuka. Pak, bahaya Pak. Waduh, kalau umpamanya itu dangerous good, itu kapal bisa rontok. Nggak usah ditenggelamkan oleh menteri sebelumnya, rontok. Nah, ternyata enggak ya, air laut tidak. Terus apa lagi? Air garam. Wah, asin Pak, bisa rontok. Ya enggak, buktinya kita kalau lagi lelah, capek, katanya yang bagus Anda ambil air hangat, kasih garam sedikit, malah lebih segar lagi ya, karena ada yodiumnya ya. Terus apa lagi tadi? Cuka. Ya buktinya dipakai buat makan bakso. Oke, jadi ada high, medium, dan low. Oke, yang terakhir adalah kelas 9. Nah, ini kelas 9. Tadi kan kalau kita bicara kelas 1 eksplosif. Jadi secara tanpa menghafal, kelas 1 apa eksplosif? Eksplosif apa kelas 1? Gas kelas 2. Ya kan? Kelas 2 apa? Gas. Cairan terbakar kelas 3. Benda padat terbakar kelas 4. Ya, lalu benda cair padat yang ada oksidasinya, peroksid kelas 5. Lalu benda padat cair yang beracun, terus ada bakterinya kelas 6.
Lalu, nah ini benda padat, tidak ada warna, tidak rasa, tapi ada radiasinya kelas 7. Terus tadi benda padat cair bisa merontokkan, kelas 8 korosif. Nah, kelas 9-nya apa? Nah, Ayata membuat kelas 9 ini yang namanya juga, kalau tadi kan berdasarkan sifatnya ya. Nah, dia nyebutnya miscellaneous. Kalau bahasa Indonesianya kan lain-lain, mana ada. Kelas apa lain-lain? Nggak juga. Ya tetap miscellaneous, jangan diterjemahkan. Nah, apa maksudnya kelas 9 ini? Ya, di mana tadi artikel zat tadi atau benda tadi yang di dalamnya ada zat kelas 1 sampai kelas 8 tadi diantaranya, tetapi tidak terlalu menonjol di sesamanya mereka, gitu ya. Contoh yang paling gamblang adalah sepeda motor deh. Nah, sepeda motor itu di tangki bahan bakarnya jelas flammable liquid, ya. Di bannya itu gas. Tadi kita bicara gas ya. Terus di dalam komponen keblok mesinnya ada baterai tadi, aki ya. Kalau orang internasional bilangnya baterai. Berarti kan kalau secara klasifikasi tadi cairan apa yang terbakar kelas 3. Lalu yang ban tadi kelas 2. Lalu yang tadi baterai acid kelas 8. Apakah bisa disebut, apakah boleh motor itu disebut kelas 8? Nggak boleh, karena ada kelas 3. Apakah bisa disebut kelas 2? Nggak bisa, ada kelas 8. Nah, inilah kelas 9. Jadi disebutnya, Pak, dangerous good motor, yes, tapi kelas 9. Mobil, yes. Mesin pesawat, yes. Generator, yes, kelas 9. Nah, jadi kelas 9 ini bahaya, Pak. Bahaya ketika tidak mengikuti handlingnya. Hanya itu. Ya. Jadi tingkat bahayanya memang low kelas 9 ini, ya. Tetapi tetap regulasi dipakai. Ya, jadi DGGG, jadi hampir semua penerbangan menerima nih kelas 9. Ya. Tidak ditolak, tapi tetap dicantakan dia dangerous good kelas 9. Nah, ini banyak. Nah, makanya perlunya lah kita awareness, diskusi ya. Lalu saya pun juga harus refresh, dapat download news lagi dari IATA apa saja sih. Karena sekarang hampir semua negara, semua ahli-ahli kimia fisika, bahan-bahan yang tadi sampai beracun pun sudah diolah. Ya, jadi kelas 9 ini sangat variatif ya. Kalau saya download nih sampai ada 15 item juga ya. Dan bisa jadi masuk tadi yang di 50 item yang hidden. Jadi kalau umpamanya petugas gudang tadi penerbangan, Pak DG, oke, DG-nya mana? Ada kelas sekian, ya udah masukin kelas 9. Tetap dangerous good gitu ya, tetap disampaikan sampai ke captain adalah dangerous good. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita ketahui sampai sekarang ini kita baru tahu ya ada namanya styrofoam gitu ya. Kenapa ribut di luaran bahwa ini nanti beracun dan segala macam. Dasarnya memang dasarnya pembuatan styrofoam itu adalah namanya polymeric beads ya, atau plastic molding compound. Nah, ini kalau ini masih utuh dari pabriknya ya, sebelum dibuat styrofoam itu DG memang, tapi kelas 9. Nah, tetapi setelah menjadi styrofoam ya udah enggak DG. Istilahnya kalau di buku sini, kalau sudah di luar dari tabel ya, di luar dari ketentuan itu disebutnya not subject to this regulation. Ya, nah ini yang lagi ngetren adalah masalah lithium ion baterai sama lithium metal baterai. Ini masuk kelas 9, di mana tadi kita ulang bahwa lithium ion baterai yang bisa menyimpan elektriknya,
menyimpan daripada tenaga listriknya. Kalau yang metal itu tertentu dan tidak bisa dicas lagi, dibuang. Nah, selebihnya kalau di general cargo maupun spesial, kita singgung dikit. Tadi ikan tuna pakai dry ice. Pak, masuk miscellaneous. Nah, miscellaneous-nya adalah dry ice-nya. Terus kirim apa? Ular, kobra. Pak, ini DG? Ya tidak. Hanya masuk miscellaneous. Artinya racun ularnya saja. Ya kan? Pak, mau ngirim daging beku pakai dry ice, sama tadi dengan ikan tuna, ya kan? Pak, mau ngirim bukan contoh sih, vaksin tadi pakai dry ice, ya masuk lagi miscellaneous, ya. Jadi memang banyak sekali miscellaneous ini, makanya dimasukkan di special cargo, ya. Saya mengungkit sedikit. Jadi special cargo tuh di buku Ayata satu lagi. Di buku ini, saya juga bikin buku juga, lagi draft nih, penanganan kargo udara, ya, bahwa di sini disampaikan, saya mengutip dari buku Ayata, ada 13 item atau lebih, tapi diambil 5 saja, yaitu adalah dangerous good tadi, dangerous good 1, valuable cargo, barang berharga, nih, kita anggap berharga nih, atau vulnerable, nilai berharga. Lalu apa lagi? Kita tutup dengan apa? Tadi dangerous good. Oh, ini human remain atau jenazah. Lupa? Itu spesial? Yes, spesial. Tadi kan bisa juga infectious substance. Spesial juga, ya. Nah, terus live animal. Nah, tadi, Pak, saya mau ngirim cacing, pasti hidup, live animal. Saya mau ngirim kobra, live animal, tapi ada racunnya, miscellaneous lagi. Jadi masuk terus, ya. Nah, lalu perishable. Perishable itu adalah barang-barang yang tidak mudah busuk dan rusak ketika suhu udara penyimpanannya itu melebihi 15 derajat Celcius. Berarti apa? Kebukuannya kurang, bisa busuk, bisa rusak. Nah, ini memakai apa? Dry ice. Oke, saya rasa ini sesi, ya, istilahnya sesi awareness, pengenalan apa itu tadi barang berbahaya atau dangerous good yang nanti diangkut dengan pesawat udara. Lalu saya juga menyinggung bahwa kargo adalah kewajibannya dari shipper, lalu operator seperti apa. Nah, selanjutnya kalau masih stay tune dengan saya, Muhammad Rifni, ya, kita akan bedah lagi, ya, setebal buku ini. Kalau di dalam saya mengajari mata kuliah maupun di diklat, ini kita menghabiskan waktu 48 jam. 48 jam kalau hitungan hari adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau kita ambil license baik di Sabtunya atau di Seninnya itu baru ujian. Jadi totalnya 48 jam kita membedah plus sampai berapa ya, 54 jam itu nantinya tes. Saya rasa itu pertemuan kita dalam pengenalan dangerous good, di mana sebagai ulasan spesial cargo. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, salam sehat. Ya, jangan lupa kita masih dalam pandemi, saya masih di ruangan, tidak ada siapa-siapa. Jangan lupa 5M sekarang katanya. Yaitu 3M yang pertama tambah 2M. Ya, semua tahu semua, yang penting kita jaga diri, ingat diri, ya. Ketika diri ingat, keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.